Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Melina Nursanti, NPM 30617460009. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Program KKN 2020, STKIP PGRI Banjarmasin. Di masa pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh sekolah mengalami yang namanya belajar dari rumah atau daring. Nah, kali ini saya akan memberikan pembelajaran mengenai pengenalan fungsi komponen-komponen pada komputer. Ayo sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada casing CPU. Casing CPU berfungsi untuk memasang ataupun meletakkan komponen-komponen komputer seperti hard disk, power supply, motherboard, CD-ROM, dan lain sebagainya. Lalu banyak sekali jenis-jenis dari casing CPU ini sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua ada motherboard. Motherboard berfungsi untuk memasang komponen-komponen yang kecil seperti hard disk, RAM, sound card, VGA card, internal modem, dan lain sebagainya. Ketiga ada prosesor. Prosesor ini berfungsi untuk melakukan sebuah perhitungan dan menjalankan sebuah tugas yang cukup penting. Prosesor ini terletak pada soket yang sudah disediakan di dalam motherboard. Yang keempat ada VGA. VGA ini juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting dengan komponen lain. VGA berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah suatu sinyal digital dari sebuah komputer menjadi sebuah tampilan grafis ke suatu layar monitor. Yang kelima ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai sebuah penyimpanan pada komputer. Semua file yang Anda simpan pada komputer Anda akan tersimpan di hard disk. Hard disk bukan hanya menyimpan file-file kecil seperti gambar, video, dokumen, tapi juga menyimpan sistem operasi dari komputer Anda. Yang keenam ada RAM. RAM adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk menyimpan sementara. Di saat komputer menjalankan sebuah aplikasi, maka aplikasi tersebut akan disimpan di dalam RAM selama sementara. Yang ketujuh ada power supply. Power supply berfungsi mengubah sebuah arus listrik bolak-balik ke arus listrik yang searah. Fungsi yang lain dari power supply adalah meminikan kerusakan macam-macam perangkat komputer yang dikarenakan tidak teraturnya aliran sebuah listrik ke dalam komponen komputer. Yang kedelapan ada sound card. Sound card ini berfungsi untuk sebuah pengolah data menjadi audio atau sebuah suara, dan juga sebagai penghubung alat seperti input atau output suara ke sebuah komputer. Yang kesembilan ada monitor. Monitor ini berfungsi sebagai komponen untuk menampilkan data-data berupa grafis dari sebuah prosesor untuk ditampilkan agar user atau pengguna dapat melihat isi dari tampilan CPU. Yang kesepuluh ada CD atau DVD-ROM, yaitu merupakan sebuah hardware yang berfungsi untuk membaca sebuah data dari CD atau DVD dan akan memburiningnya ke sebuah data ke dalam sebuah CD atau DVD. Fungsinya untuk membaca sebuah data dan menulisnya ke dalam CD. Sekian pembelajaran mengenai fungsi komponen pada komputer. Terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.